Berarti kalau dari posisi Pak Denny sendiri, melihat ada hamba Tuhan yang rutin melakukan mujizat kesembuhan setiap hari, atau melakukan bulanan KKR, secara alkitabiah itu pasti tidak benar. Karena tadi secara komentar yang Pak Denny tampilkan, tidak mungkin karunia itu bisa terus kita lakukan kan setiap hari. Benar. Betul tidak ya? Mungkin. Betul, tidak jadi mungkin. Kalau setiap hari pelayanannya hanya mujizat kesembuhan, secara alkitabiah kita bilang itu salah ya. Shalom semuanya, selamat datang di channel kita kembali Hanya Alkitab. Kita sudah lama tidak mengundang narasumber untuk diskusi Alkitab atau diskusi teologi, dan puji Tuhan hari ini kita kembali diskusi Alkitab kita, dan narasumber kita kali ini cukup spesial karena berasal dari Surabaya. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama beliau adalah Denny Teguh Sutandio, sarjana sastra yang diambil dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Sekarang beliau sedang menyelesaikan atau tinggal menunggu wisuda master teologinya dari STT Saat Malang. Jadi memang tinggal menunggu wisuda, beliau sudah menyelesaikannya, teologi praktika dari STT Saat Malang. Sekarang beliau melayani di Reform Exodus Community dan juga menjadi pengajar part-time di STT Amadeus Surabaya. Puji Tuhan, beliau sudah menikah dan dikaruniai seorang putra berumur 2 tahun, Pak. Sorry, 2 tahun, berumur 2 tahun. Dan beliau juga aktif menulis buku, sudah ada sekitar 7 buku yang beragam, mulai dari praktika dan lain-lain. Dan salah satu bukunya ini menjadi fondasi dari tema kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, karena kita hari ini membahas cukup nyentrik ya. Kalau mau dibilang kontroversi juga boleh kontroversi, karena tema kita adalah apakah praktek mukjizat kesembuhan masih ada atau tidak. Nah, hari ini kita akan berbicara langsung dari beliau yang juga merupakan mahasiswa magister dari STT Saat Malang. Selamat siang, Pak Denny. Siang. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Pak Denny. Ya, terima kasih. Di sini bersama rekan saya, Romi, dan juga Pak Melki, MTH, yang mungkin nanti bisa juga membantu untuk bertanya dan bertukar pikiran, Pak ya. Kita langsung saja mulai, Pak, karena ini topik yang kontroversi, topik yang cukup sering diperbincangkan. Saya ingin bertanya awal-awal begini, Pak Denny ya. Bagaimana penjelasan Pak Denny yang pertama terkait mukjizat yang dilakukan di KKR kesembuhan, atau yang lagi viral di zaman sekarang dilakukan di jalanan-jalanan. Apakah itu alkitabiah menurut Pak Denny? Oke, sebelumnya saya akan share screen ya. Boleh, Pak Denny. Semoga waktunya cukup ya. Oke, sebelum kita menjawab tentang kesembuhan ilahi atau divine healing, kita akan mencoba melihat gitu ya beberapa ya. Ada 2 poin, yaitu yang pertama kita akan melihat tentang karunia-Nya dulu. Setelah itu kita akan melihat kesembuhan ilahinya lebih spesifik. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam Alkitab, khususnya di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, kita melihat karunia kesembuhan ilahi itu ada muncul sebanyak 3 kali, yaitu di 1 Korintus 12 ayat yang ke-9, ayat yang ke-28, dan ayat yang ke-30. Di sini salah satunya saya sudah mencantumkan itu ya, di 1 Korintus 12 ayat 9. Nah, ada beberapa yang kita perlu pelajari di dalam karunia kesembuhan ilahi ini, yang juga nanti kita akan implikasikan ke tinjauan kritis terhadap kesembuhan ilahi yang beredar sekarang gitu ya. Yang pertama adalah kalau kita melihat pengkelompokan dari karunia Roh Kudus, karunia kesembuhan adalah termasuk salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu karunia yang Roh Kudus berikan kepada beberapa orang percaya. Yang perlu digarisbawahi adalah salah satu,
bukan satu-satunya. Dan yang kedua adalah beberapa orang percaya. Kenapa kok disebutkan beberapa orang percaya? Nanti kita akan melihat di poin berikutnya. Yang penting adalah karunia kesembuhan ilahi adalah salah satu dari karunia Roh Kudus, bukan satu-satunya. Dan yang kedua, kalau kita melihat dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk karunia untuk menyembuhkan adalah charismata iamaton. Dalam bahasa Yunani, kedua kata ini merupakan bentuk jamak, gitu ya. Kalau pakai bahasa terjemahannya yang literal translation, diterjemahkannya gifts of healings. Itu gimana ya menerjemahkannya? Karunia-karunia penyembuhan-penyembuhan. Oh, nggak efektif ya bahasanya. Tapi banyak, paling nggak ya? Banyak sekali itu gifts of healings. Nah, apa sih maknanya? Menurut beberapa yang saya coba selidiki gitu ya di dalam beberapa tafsiran. Kalau menurut pertama Anthony Tisselton, dia bilang menggunakan kata yang berkarunia berbentuk jamak ini itu berarti menunjukkan adanya keragaman jenis dari karunia kesembuhan. Jadi bisa karunia kesembuhan yang tiba-tiba, bisa juga yang psikosomatik atau mental gitu ya. Yang penting adalah agen ilahi yang lebih langsung. Atau juga menurut Gordon Fee, kalau bagi orang yang menekuni studi biblika gitu ya, kalau Gordon Fee itu adalah seorang teolog Perjanjian Baru, berasal dari Assembly of God ya, sidang jemaat Allah, tetapi cukup disegani gitu ya Gordon Fee. Gordon Fee dia bilang tentang karunia yang berbentuk jamak itu kemungkinan itu menunjuk kepada karunia yang bukan bersifat permanen. Artinya begini, bukan berarti ketika seseorang dikarunia kesembuhan maka selama-lamanya, selama dia hidup, dia pasti punya karunia kesembuhan itu. Enggak seperti itu. Itu bersifat bukan permanen dan lebih bersifat tiba-tiba. Jadi bukan everlasting gitu ya sampai selama-lamanya. Itu kan kayak Yesus aja ya, tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Bukan seperti itu. Karismata di sini yang ditekankan adalah bersifat tiba-tiba. Anthony Tisselton juga mengatakan hal yang demikian. Ini berarti Roh Kudus berdaulat memberikan karunia-Nya gitu ya kepada orang percaya siapapun juga, dan ia berdaulat juga untuk mencabut karunia itu. Jadi ketika misalnya Pak Harold misalnya diberikan karunia, misalnya karunia kesembuhan misalnya gitu ya, dalam beberapa waktu, kemudian 2 tahun atau 3 tahun berikutnya karunia itu bisa dicabut dari Pak Harold, mungkin dikasihkan kepada Pak Romi misalnya, atau dikasihkan kepada siapa gitu. Kemudian setelah dicabut otomatis Roh Kudus ngasih kan, sudah dicabut masa nggak dikasih lagi yang baru, kan nggak mungkin dikasih karunia apa, misalnya karunia membagi-bagi atau dikasih karunia apa seperti itu ya. Pokoknya Roh Kudus yang sama yang memberikan karunia Roh Kudus, karunianya kepada satu orang, dia berhak untuk mencabut itu sesuai dengan kehendaknya. Kalau sesuai dengan waktunya sendiri gitu ya. Kalau mengutip kesaksiannya dari Pendeta Yakub Trihandoko, beliau pernah punya karunia berbahasa roh gitu ya, tetapi itu hanya selama periode tertentu. Setelah itu sudah karunianya sudah tidak ada gitu ya, diganti mungkin karunia mengajar karena beliau adalah rektor Amadeus, bukan ya. Mungkin ada karunia khusus gitu ya, makanya karunianya itu diganti ya, dicopot gitu ya, dicabut oleh Roh Kudus kemudian diganti dengan karunia yang lain, karena itu kan bersifat tiba-tiba, bukan sesuatu yang permanen. Jadi Roh Kudus itu berhak memberi, berhak juga untuk mengganti dan mencopot seperti itu. Dan yang ketiga adalah ini. Nah, ini yang tadi saya ada singgung juga ya di awal. Karunia menurut Alan Johnson di dalam komentarnya, dia bilang karunia penyembuhan itu secara berdaulat dianugerahkan kepada beberapa orang percaya yang sepadan dengan penyakit yang ada. Jadi bukan semua penyakit gitu ya. Bukan semua penyakit dari kanu, kadas, kurap sampai kanker. Enggak bisa kayak gitu ya. Yang sepadan dengan penyakit yang ada, baik dalam jumlah atau jenis. Yang penting adalah seseorang yang diberikan karunia Roh Kudus itu bukan hanya milik satu orang. Jadi bukan karunia Roh Kudus itu bukan milik pendeta A, yang pendeta B enggak punya, enggak seperti itu. Milik beberapa orang, bisa 1, bisa 2. Nah, kenapa hal ini penting? Karena kalau kita melihat konteksnya adalah di zaman dulu, gitu, zaman orang-orang kuno, itu lebih tepatnya pada zaman ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus otomatis, pada waktu itu orang-orang di latar belakangi oleh suatu kebudayaan, suatu culture di mana kalau mereka sakit, mereka itu pergi ke satu bukit.
mencari ke suatu kuil khusus namanya Asklepios. Jadi mereka pergi ke kuil itu untuk mencari seorang, bisa dikatakan nabi penyembuh. Jadi lebih fokusnya kepada satu orang di kuil itu. Makanya karunia yang bersifat banyak ini diberikan kepada beberapa, bukan hanya satu, karena itu kontras dengan kondisi orang-orang Korintus pada waktu dulu gitu ya. Yang satu banyak, yang satu hanya satu orang. Kalau satu orang ini nggak ada, gimana juga nggak tahu. Nah, makanya karunia Roh Kudus diberikan kepada beberapa orang, bukan hanya satu orang saja. Dan yang terakhir, otomatis karunia Roh Kudus ini diberikan untuk menumbuhkan iman jemaat, gitu ya. Kalau kita melihat 1 Korintus 12 ayat 7 dikatakan untuk kepentingan bersama, atau menggunakan bahasanya Paul Ellingworth, dia bilang digunakan untuk menolong semua orang percaya. Jadi bukan hanya segelintir orang, gitu ya, hanya untuk orang sakit, bukan, tetapi untuk menumbuhkan iman seluruh jemaat. Itu lebih kita membahasnya seperti itu ya, karunia kesembuhannya. Jadi gifts-nya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke poin yang kedua, spesifik ke divine healing-nya itu sendiri, kesembuhan ilahi. Ada beberapa prinsip, saya akan cepat karena ada 11 prinsip yang saya coba explain gitu ya. Yang pertama adalah penyakit dan kesembuhan ilahi berasal dari Allah yang berdaulat. Konsepnya adalah seperti ini. Kalau kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat mutlak, Allah yang maha kuasa, maka dia bisa melakukan segala sesuatu yang otomatis tidak melawan naturnya, tidak melawan sifatnya dia sendiri kan. Allah berdaulat, Allah maha kuasa, tidak mungkin dia berdosa. Tetapi Allah yang sama adalah Allah yang bisa melakukan segala sesuatu yang tidak melawan naturnya. Misalnya, bisa nggak Allah memberikan penyakit kepada seseorang? Sangat bisa. Kalau kita melihat Ayub misalnya, kalau kita tahu kasusnya Ayub gitu kan, Allah memberikan, dalam arti menetapkan penyakit itu masuk ke dalam tubuh Ayub. Meskipun tidak berarti Tuhan itu sengaja ngasih penyakit itu ke Ayub kan. Kita tahu itu. Karena di dalam teologi reform kita mengenal adanya second cause, penyebab kedua. Jadi bukan Allah yang intervensi langsung memberikan penyakit, tidak seperti itu. Allah menggunakan second cause, penyebab kedua, yaitu setan pada kasusnya Ayub. Ada beberapa hal, misalnya di dalam Keluaran 15 ayat 26, juga disebutkan bahwa Allah adalah Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan penyakit, seperti itu. Jadi Allah yang berdaulat, yang maha kuasa, bisa memberikan penyakit dan bisa menyembuhkan penyakit. Nah, kenapa hal ini penting? Karena kalau kita melihat fenomena, karena saya juga menyelidiki beberapa buku yang membahas tentang kesembuhan ilahi dari kalangan-kalangan tertentu, mereka menyamakan penyakit dengan setan, seperti itu kan. Jadi kalau kamu sakit itu berasal dari setan. Bahkan ada sebuah buku yang ditulis oleh seseorang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak menghendaki kita itu sakit. Jadi makanya orang Kristen, orang percaya harus sembuh seperti itu. Padahal kalau kita melihat data di Alkitab, tidak seperti itu. Alkitab dengan jelas mengatakan seperti Ayub kan, Allah jelas menetapkan penyakit itu masuk ke dalam tubuhnya Ayub. Seperti itu. Nah, di sini kita melihat adanya suatu kontras. Kalau kita melihat di dalam, misalnya di dalam Perjanjian Baru, kita tahu ada contohnya Paulus. Paulus menderita penyakit duri dalam daging. Kenapa kok Paulus menderita itu kita nggak tahu. Definisinya pun kita juga belum tahu kan, penyakit duri dalam daging itu apa. Yang penting bukan duri yang tinggal di presto gitu ya. Enak sekali kalau itu ya. Kalau ini duri di dalam daging. Kenapa kok bisa Paulus menderita penyakit duri dalam daging? Kita juga nggak tahu. Tapi paling tidak ketika penyakit itu menimpa Paulus, Tuhan menetapkan itu terjadi di dalam dirinya Paulus. Atau kalau pakai bahasa yang lebih smooth gitu ya, lebih halus, Allah mengizinkan. Meskipun saya lebih prefer Allah menetapkan penyakit itu masuk ke dalam dirinya Paulus. Jadi jelas Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa penyakit apapun, kesembuhan ilahi apapun itu berasal dari Allah yang berdaulat. Karena kesembuhan ilahi itu berasal dari Allah, maka kesembuhan ilahi itu bergantung kepada kedaulatan Allah. Jadi problemnya, konsepnya adalah begini. Allah mampu tidak menyembuhkan. Oh, sangat mampu. Dia berkuasa. Permasalahannya adalah Allah yang mampu menyembuhkan, belum tentu mau menyembuhkan. Beda ya. Allah bukan tidak mampu. Pastilah dia maha kuasa kok. COVID misalnya, penyakit COVID yang sedang melanda gitu. Tuhan dengan menjadikan jari bisa nggak?
menghilangkan semua. Sangat mungkin gitu ya. Sangat mungkin sekali. Allah mampu melakukan itu, tetapi dia belum tentu mau. Jadi Allah yang berdaulat adalah Allah yang mau menyembuhkan, tetapi di sisi lain Allah juga tidak mau menyembuhkan seseorang. Gitu ya. Bisa mau, satunya tidak mau. Itu namanya Allah yang Maha Kuasa. Nah, kenapa hal ini penting? Kalau kita melihat misalnya di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9, kalau kita tahu, tadi saya sudah singgung juga, Paulus ketika menderita duri dalam daging sudah 3 kali berdoa. Ini mungkin tidak tahu doa gimana ya, apakah doa puasa sampai apa semalam suntuk sampai benar-benar suntuk apa, saya juga nggak tahu gitu ya. Yang penting dia sudah 3 kali berdoa, dan ternyata yang dialami apa? Apakah penyakitnya langsung hilang? Enggak. Dikatakan di ayat yang ke-8, di ayat 9 Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus sendiri tidak mengalami apa yang namanya kesembuhan, alias Tuhan tidak menyembuhkan penyakitnya Paulus. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, bukan? Allah Maha Kuasa adalah Allah yang bisa menyembuhkan, Allah yang Maha Kuasa juga adalah Allah yang tidak menyembuhkan. Seperti itu. Nah, ini ya. Sebelum apa, saya boleh ya sekaligus menanggapi ya. Boleh. Supaya kita nggak kayak seminar kan, kalau Pak Denny menjelaskan terus kan. Terkait dengan yang slide sebelumnya, terutama yang commentary, saya tertarik tuh karena ada commentary dari scholar-scholar tadi kan yang Pak Denny tampilkan. Berarti kalau dari posisi Pak Denny sendiri melihat ada hamba Tuhan yang rutin melakukan mujizat kesembuhan setiap hari atau melakukan bulanan KKR, secara alkitabiah itu pasti tidak benar. Karena tadi secara komentari yang Pak Denny tampilkan, tidak mungkin karunia itu bisa terus kita lakukan kan setiap hari. Benar. Betul tidak ya? Mungkin. Betul. Jadi mungkin. Kalau setiap hari pelayanannya hanya mujizat kesembuhan, secara alkitabiah kita bilang itu salah ya. Ya, dan lagi nanti saya akan jelaskan di poin berikutnya, yaitu kesembuhan ilahi itu. Kalau saya pribadi lebih tidak setuju dengan namanya kebaktian kesembuhan ilahi. Karena kesembuhan ilahi di dalam seluruh Alkitab tidak pernah untuk disebarluaskan. Nah, nanti akan dijelaskan di poin berikutnya. Itu juga yang menjadi tambahan. Dan yang untuk perikop ini saya pernah baca komentari juga Pak Denny bahwa Paulus kita tahu memang ada penyakit, tapi katanya bukan di perikop ini, karena perikop ini utusan iblis itu, angelos itu lebih kepada pengajar-pengajar palsu yang mencoba merusak pelayanan dia. Sehingga dia merasa gerah dan meminta Tuhan supaya duri dalam daging yang mengganggu pelayanan dia ini undur daripada dia. Walaupun kita yakin memang Paulus ada penyakit yang kata banyak tafsiran hamba Tuhan itu matanya ya, matanya, sehingga dia tidak sembuh memang. Itu juga menjadi dasar kita bahwa kesembuhan bukan yang utama dalam kekristenan. Betul ya Pak Denny ya? Ya, betul. Oke. Silakan Pak Denny. Oke. Kemudian kita akan masuk ke dalam poin berikutnya, yaitu gini. Karena kesembuhan ilahi kan tadi saya sudah menjelaskan datangnya dari Allah, bersumber dari Allah, bergantung kepada kedaulatan Allah. Maka kesembuhan ilahi itu merupakan tanda. Jadi Allah menggunakan segala cara untuk memimpin seseorang kepada dirinya atau kepada Kristus. Nah, bagaimana caranya Allah yang berdaulat itu memimpin seseorang kepada Kristus? Dia menggunakan tanda. Kalau bahasa Yunaninya semeion gitu ya. Nggak ada hubungannya sama semen Gresik, bukan ya, itu lain itu. Semeion itu adalah tanda. Tanda adalah apa? Kalau kita melihat mujizat kesembuhan ilahi itu adalah tanda yang menunjuk kepada Kristus. Jadi saya kasih contoh gitu ya, saya kasih ilustrasi. Kalau misalnya kita lagi nyetir mobil atau nyetir motor gitu ya, dan menemukan ada logo gereja di apa itu di rambu lalu lintas gitu ya. Kita misalnya mau mencari gereja, kita let's see misalnya saya orang Surabaya pergi ke Jakarta, kemudian saya pengen beribadah pada hari Minggu. Ini di luar ini ya, ada corona gitu ya. Saya mau ibadah onsite gitu ya, mencari gereja. Ketika saya lagi menyetir mobil atau motor, saya menemukan ada rambu lalu lintas yang ada gambarnya gereja. Apa yang saya lakukan? Apakah saya berhenti di rambu lalu lintas itu, memberhentikan mobil atau motor saya, kemudian saya beribadah di situ? Nggak mungkin kan? Saya pasti akan melihat atau akan mungkin berjalan atau mungkin menelusuri jalan yang ada rambu lalu lintas yang gambar gereja itu kan.
Seperti itu. Nah, makanya hal yang sama juga terjadi. Ketika mujizat itu sebagai tanda, maka ketika Yesus menyembuhkan seseorang, maka orang itu, orang yang disembuhkan, seharusnya bukan melihat tandanya, bukan mengagungkan tandanya, tetapi mengagungkan siapa? Yang memberi tanda. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-8, konteksnya adalah Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Gitu ya. Kalau kita melihat Petrus menyembuhkan seorang lumpuh, dan menariknya adalah Lukas mencatat apa? Orang yang lumpuh itu melonjak berdiri, berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Jadi kesembuhan ilahi itu diakhiri dengan suatu pujian, percaya kepada Kristus, bukan malah menjadi menggembar-gemborkan kesembuhan ilahi gitu ya. Orang lumpuh pada waktu itu enggak melonjak berdiri kemudian pamer-pamer gitu. Aku udah disembuhin. Terus kamu mau disembuhin enggak? Kalau mau disembuhin datang ke Petrus, itu orangnya masih di sana gitu ya. Kalau perlu kasih nomor WA-nya gitu ya. Enggak seperti itu kan orang lumpuh. Yang dilakukan orang lumpuh apa? Memuji Allah. Berarti kesembuhan ilahi adalah tanda yang mengajak orang yang disembuhkan itu percaya kepada Kristus. Jelas ada tujuannya. Kemudian yang keempat, itu kesembuhan ilahi disertai dengan penginjilan atau pemberitaan Injil yang murni. Nah, kalau kita melihat misalnya Kisah Para Rasul 3 yang ke-8 tadi, kalau kita kembali ke Kisah Para Rasul 3 yang ke-8, di situ setelah orang lumpuh disembuhkan, orang banyak kan jadi melongok gitu ya, menjadi terngangak karenanya, tercengang gitu ya. Wow, luar biasa. Orang yang lumpuh bisa berjalan lagi. Tapi menariknya di ayat yang ke-11 sampai yang ke-26, Petrus langsung berkhotbah di Serambi Salomo. Jadi tidak ada kesembuhan itu selesai, tidak. Kesembuhan ilahi terus juga ada khotbah gitu ya. Khotbah memberitakan Injil. Di ayat yang 11 sampai ke-12 Petrus langsung berkhotbah gitu ya. Kesembuhan terjadi karena apa? Kuasa, bukan karena kuasanya atau kesalehan Petrus dan para murid, tetapi karena Kristus itu sendiri. Jadi kenapa kok kesembuhan ilahi harus disertai dengan pemberitaan Injil? Supaya apa? Supaya orang yang disembuhkan itu ngerti bahwa yang menyembuhkan bukan dia, bukan kuasa kehebatannya karena dia doa puasa atau apa, tetapi karena Kristus gitu ya. Jadi kesembuhan ilahi harus disertai dengan pemberitaan Injil. Karena apa? Karena tadi saya sudah jelaskan, kesembuhan ilahi itu adalah tanda yang merujuk kepada Kristus. Maka harus disertai dengan pemberitaan Injil yang berpusat kepada Kristus. Berarti Pak Denny, kalaupun ada praktek penyembuhan, tapi orang yang disembuhkan tidak di follow up, dibina, dikonseling untuk mengenal Kristus, sebenarnya itu hanya praktek penyembuhan yang pamer ya. Bisa dikatakan seperti itu. Karena intinya harus orang yang mau disembuhkan itu kenal dengan Kristus, begitu ya? Ya. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, langsung potong boleh. Pak Melgi boleh ya? Baik Pak, ya. Oke, baik. Oke Pak, silakan Pak. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Lanjut dulu, nggak apa-apa. Oke. Kemudian poin yang kelima, kita belajar juga bahwa kesembuhan ilahi tidak untuk disebarluaskan. Kalau kita melihat di dalam Matius 8 ayat yang keempat, Tuhan Yesus sendiri melarang untuk menyebarluaskan mujizat yang telah ia lakukan. Ya, saya tahu bahwa alasannya jelas. Bukan berarti melarang itu dalam arti melarang supaya tidak ketahuan, bukan. Tetapi ketika Yesus melarang menyebarluaskan, itu tujuannya apa? Agar jangan sampai orang lain yang mendengar atau melihat kesembuhan itu jadi salah nangkap siapakah Yesus. Jadi coba bayangkan ya, ketika Yesus menyembuhkan misalnya Pak Romi gitu ya, menyembuhkan Pak Romi, kemudian pasti ada orang-orang yang melihat begitu kan. Ketika ada orang-orang yang melihat Pak Romi disembuhkan oleh Tuhan Yesus, maka orang-orang lain akan mengira apa? Oh, Yesus itu cuma tukang sembuh-sembuh gitu aja ya, pembuat mujizat gitu ya, bukan tukang jual obat yang pasti. Pembuat mujizat. Wah, ini yang luar biasa, ini yang spektakuler, toko yang bombastis, atau bahasa sekarang adalah toko yang viral gitu ya, toko yang viral. Dan kalau kita tahu konteks pada waktu itu adalah orang-orang Israel sedang mengharapkan Mesias yang apa? Mesias politik kan, Mesias yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Nah, ketika Yesus menyembuhkan seseorang, maka di dalam pemikiran banyak orang Israel adalah apa? Wah, ini kesempatan bagus ini. Dia tokoh yang spektakuler, dia tokoh yang luar biasa. Maka mereka pasti akan berpikirnya apa?
berpikirannya, wah ini sebentar lagi ini kita bisa menjadikan dia sebagai pemimpin. Untuk apa? Untuk memberontak melawan pemerintah Romawi. Makanya Yesus melarang orang-orang yang disembuhkan itu untuk pamer, untuk menceritakan kesembuhan ilahinya. Supaya apa? Supaya orang lain tidak salah sangka, tidak salah menangkap apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Yesus kan memaksudkan tanda atau semeion itu kan merujuk kepada dirinya, kepada dia sendiri gitu ya. Bukan dalam arti Mesias-Mesias politik. Dan menariknya adalah rasul-rasul Kristus sendiri ketika menyembuhkan orang yang sakit gitu ya, tidak pernah satu kali pun menyebarluaskan atau menggelar kebaktian kesembuhan ilahi. Kalau kita melihat di seluruh perjanjian baru dari khususnya Injil dan Kisah Para Rasul, kita tidak menemukan satu ayat pun yang Kristus ataupun para rasulnya itu dengan ucapan mereka sendiri mengatakan, ayo siapa yang sakit datang, nanti Yesus akan menyembuhkan. Tidak ada satu kali pun catatan Alkitab yang mencatat hal itu gitu ya. Dan yang berikutnya adalah kesembuhan ilahi terjadi secara langsung. Apa bedanya kesembuhan ilahi dengan kesembuhan lain misalnya? Tuhan bisa nggak menyembuhkan seseorang pakai pengobatan medis? Nanti kita akan melihat di poin-poin berikutnya. Bisa, tetapi bedanya adalah kesembuhan ilahi yang terjadi secara langsung itu berarti tanpa ada media apapun dan itu terjadinya langsung. Misalnya kalau kita membuka di dalam Yohanes 4 ayat 51, kita tidak akan membahas semuanya gitu ya. Nanti jadinya webinar gitu. Yohanes 4 ayat 51, kalau kita melihat di situ dia menyembuhkan anak pegawai istana, kan judul perikopnya LAI gitu ya. Di dalam ayatnya yang ke-49, pegawai istana itu berkata kepada Yesus, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Kemudian orang itu percaya. Di ayat yang ke-51, ketika ia masih di tengah jalan, jadi si prajurit itu ya, pegawai istana itu lagi di tengah jalan menuju pulang ke rumah, dikatakan apa? Bahwa anaknya hidup, telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Jadi kesembuhan ilahi itu terjadinya itu langsung pada saat itu. Jadi tidak menunggu terjadi berhari-hari gitu ya, atau berbulan-bulan atau secara bertahap, itu enggak. Pada waktu itu juga langsung gitu ya. Dan lagi pula kita kalau coba berandai-andai gitu ya, kita hidup di zamannya Yesus pada waktu menyembuhkan, ketika Yesus menyembuhkan orang buta misalnya, Yesus menyembuhkan orang buta. Dia pasti menyembuhkan. Oke, memang ada catatan Alkitab mengatakan penyembuhannya secara bertahap kan. Pertama ya kelihatan sedikit-sedikit samar-samar, kemudian kelihatan secara penuh. Tapi proses itu pun terjadinya pada waktu itu juga kan. Bukan Yesus menunggu ngelamun gitu ya, tunggu berhari-hari, berjam-jam. Kok nggak sembuh-sembuh ya? Terus berhari-hari, terus akhirnya Yesus angkat tangan gitu ya, langsung pergi karena kelamaan gitu ya, kesembuhan ilahinya terjadinya. Nggak seperti itu kan. Kesembuhan ilahi yang terjadi pada Injil dan Kisah Para Rasul itu terjadinya langsung. Nah, kenapa hal ini penting? Karena sekali lagi saya pernah membaca satu buku yang ditulis oleh seorang pengajar kesembuhan ilahi. Mereka ada penulis itu mengatakan bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan maksudnya kesembuhan ilahi itu terjadinya secara bertahap. Nah, kalau kesembuhan ilahi terjadi secara bertahap, apa bedanya dengan kesembuhan yang terjadi melalui pengobatan medis gitu ya? Tuhan bisa nggak pakai medis? Bisa, tapi itu bukan disebut sebagai divine healing dalam arti kesembuhan secara directly gitu ya, langsung gitu ya. Tuhan menyembuhkan secara tidak langsung melalui obat-obatan. Kalau bisa saya bedakan seperti itu ya. Mungkin ada ini. Berarti kami juga lagi bahas eksposisi Injil Markus, Pak ya, dan kami memang sudah masuk ke bagian-bagian seperti ini bahwa kesembuhan yang dilakukan Yesus itu pasti instan. Ya. Instan dan langsung terjadi. Jadi kalau ada kesaksian jemaat yang ikut KKR bilang benjolannya sudah berkurang sih, itu berarti bukan kesembuhan ilahi, Pak. Dari benjolan besar tiba-tiba berkurang sedikit gitu kan, baru datang lagi minggu depan, berarti itu kayaknya bukan kesembuhan ilahi ya, karena terlalu lama proses penyembuhannya. Dan tadi saya sangat setuju bahwa mujizat itu, kesembuhan itu bukan disebarluaskan ya. Berarti kan kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang seharusnya nggak boleh ada lah flyer-flyer untuk mengundang datang kesembuhan ilahi ya.
Karena orang jadi cari sembuhnya bukan cari Yesusnya, Pak ya. Begitu kira-kira, Ya, Pak. betul. Benar sekali. Oke, tapi saya ingin potong, Pak, dari penjelasan Bapak ini. Ini kan teologi semua ini ya. Ini teologi semua. Cuman kan jemaat itu pengen pendapat yang awam, yang mudah dimengerti. Lalu bagaimana pendapat pribadi Bapak dulu lah, Pak Denny, dengan jemaat yang betul-betul merasa sembuh ketika dia datang ke KKR atau ketika disembuhkan di jalanan-jalanan? Apakah itu halusinasi atau faktor psikologis? Bagaimana itu? Ya, itu nanti akan dibahas di poin berikutnya. Oh, udah disiapkan ya semua. Ya, tapi kalau mungkin saya menjawab secara singkat sih mungkin bisa faktor psikologis gitu ya. Nanti saya akan menjelaskan di poin berikutnya karena ada beberapa cerita gitu ya. Jadi lebih ini. Boleh, Pak, boleh. Karena jemaat pengen tahu tuh kan. Iya, benar. Karena kita membahas ini, Pak, pasti akan datang kontra yang sangat banyak. Mereka bilang, aduh, itu udah karunia, jangan urusi karunia hamba Tuhan dong, gitu kan. Jangan ngomongin gitu dong. Yang penting kami sembuh kok, ada buktinya. Nah, itu kita kan harus perlu melihatnya dari kacamata Alkitab ya sebenarnya, Pak. Benar. Tapi kalau Pak Denny sendiri, kalau kesembuhan ilahi sampai hari ini, Pak Denny masih percaya itu, Pak? Masih percaya. Oke, itu nanti masuk lebih dalam tuh. Di poin ketiga nanti. Iya, boleh. Lanjut, Pak. Silakan, Pak. Ya, diselesaikan aja dulu. Oke. Berikutnya ini masih poin yang ketujuh. Kita akan cepat. Masih banyak soalnya. Oh enggak ya. Kemudian berikutnya adalah kesembuhan ilahi terjadi dengan sarana atau tanpa sarana. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, sangat sedikit sekali Yesus menggunakan sarana untuk menyembuhkan. Contohnya kalau kita melihat ada ludah, gitu ya. Kalau kita membaca di dalam teks yang sudah saya cantumkan di situ, ketika Yesus menyembuhkan orang buta, dia pakai sarana ludah, gitu ya, dicampur dengan tanah, gitu ya. Itu ada media. Saya menyebutnya sebagai sarana. Jadi Yesus menyembuhkan dengan menggunakan sarana. Tetapi sebagian besar di dalam Perjanjian Baru, Injil dan Kisah Para Rasul tidak menggunakan sarana. Nah, kenapa hal ini penting gitu ya? Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu bisa pakai segala sesuatu, bukan hanya sarana. Jadi pola pikirnya adalah begini. Yesus memang menggunakan sarana ludah untuk menyembuhkan. Tetapi bukan berarti ketika dia menyembuhkan siapapun, dia menggunakan ludah. Semoga ini bisa dipahami. Yesus menggunakan ludah untuk menyembuhkan seorang yang buta. Tapi Yesus tidak menggunakan ludah untuk menyembuhkan orang lumpuh. Yesus tidak menggunakan ludah untuk menyembuhkan orang yang lain, misalnya orang yang tuli, orang yang apa gitu, tidak. Yesus hanya menggunakan media ludah untuk menyembuhkan orang buta di Yohanes 9 ayat yang ke-6. Kenapa hal ini penting? Karena ada beberapa tokoh-tokoh kesembuhan ilahi itu mereka menggunakan sarana. Secara tidak langsung mereka sedang memutlakan sarana itu, meskipun mereka pasti tidak ngomong itu kan. Contohnya apa? Ada yang misalnya pengajar kesembuhan ilahi yang menggunakan sarana salah satu sakramen gitu ya, mungkin di sini sudah tahu gitu, saya nggak perlu sebut namanya gitu ya. Kalau kamu makan atau minum tertentu gitu ya, ada aliran kesembuhan, atau misalnya ada menggunakan media tertentu, atau mungkin yang lebih muda, pengkhotbah kesembuhan ilahi yang lebih muda, lebih ganteng dari saya gitu ya. Itu kalau pakai kesembuhan ilahinya itu adalah dengan bergandengan tangan. Jadi pendetanya bilang kepada jemaatnya, ayo kita sama-sama gandengan tangan. Ini kan termasuk sarana nih, supaya supaya aliran kuasa kesembuhan ilahi itu kita bisa terima gitu ya. Ini KKR atau Gerakan Zaman Baru ya, itu bedanya tipis soalnya. Nah, itu paling tidak kan itu menggunakan sarana gitu kan. Tapi herannya menggunakan sarananya itu terus-menerus dipakai, terus-menerus diulang. Kalau kamu seolah-olah mereka ingin mengajarkan bahwa kalau kamu tidak pakai sarana ini, kamu tidak akan bisa sembuh. Harus pakai sarana ini. Nah, itu pemutlakan seperti itu jelas tidak diajarkan oleh Alkitab. Karena Alkitab tidak mengajarkan kalau pakai sarana selalu terus-menerus gitu ya, nggak pernah berhenti. Sarana ya ludah aja gitu ya. Atau juga bisa begini. Tentang ludah, ini ya ada sekedar intermezzo gitu ya. Saya pernah baca buku dari pengkhotbah kesembuhan ilahi juga begitu ya. Dia mengatakan dia meniru Yesus pakai sarana ludahnya dia. Nah, ini menjadi tren juga kan. Dia tidak mau kalah. Yesus saja bisa menyembuhkan pakai ludah. Maka
kalau bisa dikatakan lebih alkitabiah gitu ya, dia juga menggunakan ludah untuk menyembuhkan penyakit, yaitu namanya to be like Jesus yang kebablasan gitu ya. Menyembuhkan menjadi seperti Yesus, tapi bukan berarti ikut caranya Yesus menyembuhkan gitu ya, itu bahaya. Ludahnya Yesus menyembuhkan, lalu ludahnya dia gimana nggak tahu. Itu beda ya itu. Oke, itu intermezzonya. Nah, ini yang ke-8 yang mungkin tadi menjawab pertanyaannya Pak Harold gitu ya. Kesembuhan ilahi itu bertahan lama. Jadi konsepnya begini. Yang menyembuhkan siapa sih? Allah kan. Kalau Allah yang menyembuhkan, dia akan menjaga kesembuhan itu secara konstan. Dalam arti misalnya begini, yang tadi yang Pak Harold bilang ada benjolan di leher begitu ya. Ketika Tuhan sudah menyembuhkan, maka Tuhan bukan hanya menyembuhkan dalam hitungan menit atau dalam hitungan jam mungkin ya, yang pasti bukan hitungan hari apalagi tahun gitu ya. Kesembuhan ilahi terjadi secara langsung dan juga bertahan lama. Dalam arti ketika Tuhan memang benar-benar menyembuhkan itu benjolan, maka benjolan itu tidak akan kambuh lagi, tidak akan muncul lagi. Kemudian dikasih obat lagi, terus sembuh, terus kumat lagi benjolannya. Tidak seperti itu, karena di Alkitab, di Injil Kisah Para Rasul tidak ada cerita orang buta kemudian dia buta lagi, tidak ada disebutkan seperti itu. Ini berarti bahwa kesembuhan ilahi itu bertahan lama. Ya, bukan berarti gini, bukan berarti ketika benjolan itu sudah disembuhkan dan tidak kumat lagi benjolannya, maka kita tidak sakit yang lain. Enggak ya. Ketika misalnya benjolan sudah disembuhkan, maka kita bisa sakit yang lain dalam jenis lain, misalnya sakit apa? Sakit panu, kadas kurap. Nah, itu kan bisa, bukan berarti gara-gara benjolannya disembuhkan maka panu kadas kurap juga tidak sakit lagi ya, enggak juga. Intinya adalah yang sakit pada waktu itu yang disembuhkan Tuhan secara supranatural itu tidak akan kambuh lagi. Nah, hal ini ironis sebenarnya yang terjadi di dalam kebaktian kesembuhan ilahi. Salah satu sepupu saya pernah cerita gitu ya, ada temannya dia itu, saya lupa apakah dia penyakit mata atau apa yang mengharuskan dia itu menggunakan kacamata. Kemudian orang temannya sepupu saya ini datang ke kebaktian kesembuhan ilahi, kemudian wah, dengan mungkin euforia seperti apa saya juga nggak tahu. Kemudian akhirnya kacamatanya itu dibuang sama dia. Ya, ini fenomena yang biasa kan di dalam kebaktian kesembuhan ilahi. Jadi orang yang pakai kursi roda, kursi rodanya dihapus, dibuang seperti itu kan. Kacamatanya juga dibuang pada waktu itu sama temannya sepupu saya. Kemudian setelah selesai ikut kebaktian kesembuhan ilahi, matanya mungkin sudah oke, sudah normal, nggak usah pakai kacamata. Kemudian dia pulang ke rumah dan matanya kembali sakit. Dan dia harus membeli kacamata lagi, tapi karena dia memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi, gitu ya, makanya dia meminta teman-temannya untuk membantu membelikan. Maksudnya ya sama-sama gitu ya, mungkin 50-50 atau apa saya juga nggak tahu. Nah, ini ironis sih. Seorang yang kita tidak bisa meng-underestimate orang ya, dalam arti ya dia ekonominya lemah, dia datang ke kesembuhan ilahi berharap dia tidak perlu pakai kacamata. Ketika dia sudah buang kacamata itu, dia pulang ke rumahnya, dia tetap penyakit matanya kumat lagi dan akhirnya dia harus bahkan sampai tanda kutip mengemis kepada temannya untuk membelikan dia kacamata. Nah, itu bagaimana Pak Denny? Berarti dia sembuh sewaktu KKR. Nah, itu yang mungkin yang bisa dikatakan sebagai psikosomatis gitu ya. Apalagi kalau misalnya di kebaktian kesembuhan ilahi kita tahu kan ada musik-musik begitu kan. Nggak tahu musik jazz atau musik yang... Jadi itu hanya perasaan yang membeludak sementara ya. Bisa demikian, bisa terjadi demikian. Meskipun saya juga nggak bisa mengeneralisasi ya, berarti semua yang ikut kebaktian kesembuhan ilahi itu sembuhnya secara psikosomatis. Enggak, Tuhan bisa pakai kan. Misalnya kesembuhan ilahi dengan pengkhotbah kesembuhan ilahi yang tidak tepat sekalipun, Tuhan bisa pakai itu untuk menyembuhkan seseorang, dalam arti yang kesembuhan ilahi yang sejati, yang bertahan lama itu bisa juga gitu ya. Maksudnya bukan underestimate, pokoknya kebaktian kesembuhan ilahi itu pasti 100% psikosomatis juga. Kita nggak bisa menjudge seperti itu kan, karena pasti ada peluang-peluang tertentu di mana Tuhan juga bisa pakai kesembuhan ilahi yang tanda kutip yang agak kurang pas begitu kan, seperti itu. Mungkin itu hanya intermezzo, hanya penjelasan sampingan mungkin. Saya rasa Pak Denny kita harus masuk ke bagian itu, sedikit loncat ini yang ke bagian ketiga, karena
kayaknya lebih menarik di situ supaya kita ada pro kontra di sini. Jadi saya tanya dulu seperti ditanya Pak Melki tadi, Pak Denny masih percaya ada praktek mujizat kesembuhan